Peringatan darurat untuk saham BBCA. Apa yang bakal terjadi pada saham BBCA? Tidak berpanjang lebar lagi, kita langsung saja lihat chartnya. Ya, jadi ini dia teman-teman. Ini adalah chart posisi IHSG. Tentu semuanya ketawa dengan senang karena IHSG terus mencatatkan all time high-nya. Sekarang posisi penutupannya di 7606. Ayo, coba tulis di komentar. Kalian profit di saham apa dan berapa persen? Oke, kita lanjut. Oh, iya nih itu aja. Jadi apa yang hubungannya peringatan darurat tadi? Ya, saham BBCA. Ketika IHSG mencapai titik tertingginya, saya melihat BBCA malahan ada kecenderungan untuk mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan adanya teman-teman, yaitu adalah bearish divergence. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, ini suatu indikator yang mengatakan bahwa apabila harga membentuk harga yang lebih tinggi dari sebelumnya, namun indikator tidak menunjukkan demikian, biasanya saham tersebut akan mengalami penurunan. Kita kasih contoh ya teman-teman ya, di saham BBCA, ketika harganya ini teman-teman lihat ya, ini masa lampaunya, mengalami harga yang kenaikan yang lebih tinggi seperti ini, tetapi tidak dibarengi dengan indikatornya. Saya contohkan di MACD-nya ya teman-teman ya, ini mengalami penurunan. Ini yang dinamakan adalah bearish divergence. Yes, dan BBCA mengalami penurunan. Tidak begitu banyak teman-teman. Hanya berkisar sekitaran 3%-an. Oke? Lanjut lagi teman-teman. Ketika lagi teman-teman, suatu kita lihat ini, kalau kita ditarik lebih garis satu kali lagi di sini ya, dan dari sininya juga kita tarik lagi, ini membentuk harga lebih tinggi lagi. Setuju teman-teman? Namun ya teman-teman ya, tidak diikuti oleh MACD-nya, yaitu dia mengalami penurunan di sini. Sedangkan untuk posisi ini kita lihat dia hampir sama rata teman-teman ya. Seperti itu. Apa yang terjadi? Maka saham BBCA mengalami penurunan hingga sampai 10% sebelum pembalikannya. Lah kenapa tadi saya bilang peringatan darurat untuk saham BBCA? Teman-teman bisa lihat bersama bahwa BBCA membentuk pola yang sama seperti yang terjadi pada bulan Januari 2024. Di mana harga membentuk harga tinggi baru tetapi tidak dibarengi dengan MACD-nya. Teman-teman, kalau saya kecepatan bilang saya kecepatan ya, dan tulis di komentar apabila ada yang tidak dimengerti. Karena kemarin sempat ada yang komen ingin lebih lanjut mengenai divergence ini. Ini yang pertama teman-teman. Ini yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ya adalah penurunan yang kenaikan yang keduanya, oke, lebih tinggi. Namun tidak dibarengi lagi dengan kenaikan MACD-nya. Dia malahan mengalami penurunan. Setuju teman-teman? Apabila ini kejadiannya sama persis seperti apa yang terjadi di awal tahun, meskipun ya IHSG kita mengalami ATH, dan apabila dia mengikuti jejaknya minus sampai 10%, maka bisa dikatakan BBCA bakal turun sampai di kisaran 9.400. Bayangin teman-teman, apakah ini saatnya untuk take profit bagi kamu yang pemilik saham-saham BBCA dan 4 saham bank besar lainnya? Tapi tenang saja teman-teman, yang darurat kelihatannya cuman BBCA. Lah, kok bisa kayak gitu? Karena kalau saya lihat teman-teman bila ingin trading ataupun investasi bisa menggunakan aplikasi Brax teman-teman. Ini saya gunakan Brax dari BRI Dana Reksa Sekuritas. Daftarnya, linknya ada di bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. BBRI. Saya sendiri ada saham BBRI sekarang profitnya sudah puluhan persen, teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Ini sudah saya kasih tahu di video-video sebelumnya bagaimana cara mendapatkan profit seperti ini, mudah banget bahkan pemula sekalipun ya. Kalau yang kepengen tahu tulis di komentar video yang mana Yung kayak gitu ya. Di saham BBRI, saya tidak menemukan adanya bearish divergence. Malahan, kita lihat posisi indikator MACD-nya, mulutnya masih terbuka dengan lebar, yang artinya masih ada harapan untuk mengalami penguatan. Oke teman-teman, sehingga target saya masih sama seperti apa yang saya sampaikan di grup Telegram, yaitu saya akan jual ketika harganya di 5.500. Kenapa Yung di 5.500? Udah, saya sudah puas kok dengan profit di angka segitu. Jangan tanya kenapa lagi. Kalau dia turun baru kita collect lagi. Oke? Lanjut. Udah BRI, kita cari lagi kawannya BMRI.
Begitu juga dengan Bank Mandiri. Ini malahan lebih bagus lagi. Tidak ada tanda-tanda dia mau mengalami penurunan. Bahkan teman-teman lihat, dia sedang mengalami masa uptrendnya. Ini koreksi bentar. Ada kemungkinan teman-teman. Meskipun ini sudah lihat berciuman, yang artinya dead cross ya, tapi tidak pasti bahwa kalau besoknya dia mengalami kenaikan, bisa jadi dia akan mantul naik lagi seperti yang terjadi di posisi seperti ini ya teman-teman ya. Tapi siapa tahu, teman-teman garis saja selama dia berada di uptrend channel ini tidak menutup kemungkinan dia akan menuju ke angka 7.500. BMRI sudah, lanjut ke BBNI. Ini dia BBNI teman-teman. BBNI. Oke. BBNI sendiri di sini teman-teman. Lagi-lagi saya juga tidak menemukan adanya bearish divergence teman-teman ya. Semuanya masih aman saja dan ini kecenderungannya juga sama. Dia malahan ingin lebih menganga lagi yang artinya akan lebih naik lagi. Sehingga target terdekatnya adalah di harga 5750 untuk BBNI. Lah, jadi yang darurat hanya BBCA saja. Setujukah apakah BBCA akan beberapa hari ini akan mengalami penurunan dan ditopang ketiga adik-adiknya ataukah malahan BBCA setelah nonton video Seng ini dia ngamuk dan dia langsung melanjutkan kenaikan? Tidak ada yang tahu. Mari kita pantau bersama. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik. Kenapa teman-teman? Saya melihat kayaknya apakah ini era kebangkitan saham properti. Karena portofolio saya asri tiba-tiba jadi hijau teman-teman dari merah. Setelah saya cek, rupanya ada bullish Marubozu yang tinggi banget di sini. Belum saya pastikan dengan tepat apalagi karena dia sudah ngebreak resistennya di sini. Berikutnya dia akan mencoba di resisten yang di 170 ataupun tertingginya di 175. Harapan saya dia mampu close di atas 175. Kenapa? Saya sudah mau take profit lagi. Oke, teman-teman. Saham yang lain masih minus, masih banyak. Salah satunya MNCN yang saya miliki masih minus, teman-teman. Saya nggak nutup-nutupi karena porto saya memang masih minus. MNCN saya minus. Saya juga belum ada ngelihat pola-pola pembalikan dari MNCN-nya kayak gimana. Jujur, trading saham ini sulit banget karena belum pernah profit. Yang ada rugi, tapi saya nggak mau cut loss kalau bisa. Saya averaging down. Averaging down saya juga salah sehingga masih minus sampai mau 20%. Seperti apa nanti ke depannya? Mari kita lihat bersama. Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin punya request juga, teman-teman boleh tulis di komentar. Apalagi ya saham yang kemarin sempat di request ya. Ya teman-teman, jadi sekian dulu, selesai sudah peringatan darurat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tolong sebarkan kepada yang lain juga mengenai peringatan darurat ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like-nya. Oke, pantau terus apa yang akan saya sharekan di channel ini dengan subscribe saya di sini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video yang satu ini.